Halo, salam jumpa lagi Bapak dan Ibu guru hebat. Kembali bersama saya di channel Guru Pelosok. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video singkat yang saya beri judul Pusing Analisis CP, TP, ATP, Gunakan Logika Berpikir. Ya, dijamin 3 menit pasti paham. Ya, ini untuk menjawab beberapa pertanyaan ya dari rekan-rekan pendidik yang tidak dapat saya jawab satu persatu. Itu bukan tidak tahu, tetapi mereka masih menemukan kendala dalam menganalisis CP untuk menjadi TP dan ATP. Karena itu jangan kemana-mana, simak terus video ini. Baik sahabat guru pelosok, hal yang menjadi penting untuk kita ketahui bersama bahwa tujuan pembelajaran atau yang sering kita singkat dengan TP ini merupakan turunan atau pengembangan dari capaian pembelajaran dengan dua kata kunci, yaitu kompetensi dan konten atau materi. Kemudian ini kompetensi ditunjukkan dengan kata kerja operasional seperti menunjukkan, menjelaskan, mengidentifikasi, dan lain sebagainya. Yang berikut ini adalah terkait dengan capaian pembelajaran. Nah, di video kali ini saya tidak akan mendeskripsikan atau menjelaskan apa itu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran karena saya yakin rekan-rekan semua sudah memahami tentang hal tersebut. Namun yang perlu diketahui atau yang harus kita miliki sebelum menyusun tujuan pembelajaran, tentunya kita harus memiliki yang namanya dokumen capaian pembelajaran. Nah, dokumen capaian pembelajaran ini harus merujuk pada capaian pembelajaran terbaru. Ya, capaian pembelajaran terbaru itu berdasarkan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini teman-teman bisa download di Google. Itu ada banyak tersedia, jadi silakan di-download dan miliki dulu dokumen capaian pembelajarannya. Kalau dokumen capaian pembelajaran rekan-rekan pendidik sudah miliki, maka mari kita bersama-sama melihat contoh capaian pembelajaran. Jadi ini merupakan capaian pembelajaran seni rupa fase B ya. Jadi ini fase B ini khususnya kelas 4 yang saya susun ini. Jadi di situ dikatakan bahwa di akhir fase B, peserta didik mampu menuangkan pengalamannya secara visual sebagai ungkapan ekspresi kreatif dengan rinci, walaupun hasilnya belum menunjukkan proporsi yang optimal. Diharapkan pada akhir fase ini, peserta didik mampu mengenal dan dapat menggunakan keterampilan atau pengetahuan dasar tentang unsur rupa garis, bentuk, tekstur, ruang, dan warna dengan bahan, alat, dan prosedur yang dipilih dalam menciptakan karya 2 dan 3 dimensi. Nah, di dalam tulisan itu saya sengaja membuat huruf berwarna biru dan warna merah ini untuk memisahkan. Nah, karena perlu diingat bahwa tujuan pembelajaran itu disusun berdasarkan kata kerja operasional atau kita singkat dengan KKO dan konten pada capaian pembelajaran. Jadi konten ini atau materi. Jadi tulisan biru adalah kata kerja operasional, sedangkan tulisan merah itu adalah konten atau materi. Nah, ketika kita bicara tentang konten atau materi, maka inilah yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Nah, berikut ini mari kita lihat contoh bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran. Jadi ini capaian pembelajaran seni rupa fase B kelas 4 ya, yang tadi sudah kita bahas. Nah, di sini sama. Ya, capaian pembelajarannya di sini saya kasih warna biru ini untuk menunjukkan kata kerja operasional. Ya, jadi dari capaian pembelajaran ini kita bisa membuat ya, beberapa tujuan pembelajaran. Ya, berdasarkan kata kerja ini, ya, berdasarkan ada ini menuangkan, menunjukkan, mengenal, kemudian menggunakan, ya kan. Nah, kemudian ada menciptakan. Nah, di sini kalau dilihat dari urutannya ini kita bisa ubah. Ya, dari capaian pembelajaran ini kira-kira langkah pertama apa yang harus kita ambil. Di sini saya agak ubah karena di capaian pembelajaran ini kata kerja yang pertama itu dia menuangkan ya. Kemudian ada menunjukkan, ya, kemudian mengenal. Tetapi di sini saya ubah menjadi 1.1. Ini saya memulainya dengan kata kerja operasional mengenal. Ya, jadi ini. Maka tujuan pembelajaran yang pertama itu 1.1 mengenal unsur rupa garis, bentuk, tekstur, karya 2 dan 3 dimensi. Ini sudah menjadi satu tujuan pembelajaran. Kemudian nanti kita kembangkan lagi yang ini berdasarkan kata kerja operasional dan materi atau konten tadi. Seperti itu ya.
Nah, di sini saya ingin mengajak sekaligus berbagi, ya, berbagi bagaimana cara saya memahami serta mengembangkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Jadi logika berpikirnya saya itu seperti ini, teman-teman. Jadi kita harus samakan dulu ya. Jadi yang pertama, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kementerian Pendidikan ini adalah pemilik rumah. Jadi mereka adalah pemilik rumah yang menyediakan dana rumah. Jadi dana rumah ini itu kita samakan dengan capaian pembelajaran. Ya, itu kita pahami dulu supaya penjelasannya ini nanti bisa diterima dan juga bisa dimengerti. Oke. Yang kedua, guru atau satuan pendidikan adalah tukang bangunan yang akan mengerjakan sebuah bangunan berdasarkan dena atau gambar yang telah ditentukan oleh pemilik. Oke. Selanjutnya yang ketiga, tukang yang profesional tentu akan memiliki visi dan misi yang jelas dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Bisa ya? Teman-teman semua, saya ulangi yang ketiga itu, tukang yang profesional tentu akan memiliki visi dan misi yang jelas dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Nah, yang keempat, visi adalah tujuan akhir yang akan dicapai. Maka visi ini kita jadikan sebagai tujuan pembelajaran. Nah, kalau di dalam kurikulum 13 ini dikenal dengan kompetensi dasar. Oke. Nah, yang kelima, untuk mencapai visi, maka si tukang bangunan ini dia akan membuat atau menyusun misi yang runut tentunya, ya. Jadi harus berurutan nih. Jadi, nah misi ini kita jadikan sebagai alur tujuan pembelajaran atau kita singkat dengan ATP. Bisa ya, teman-teman? Kita pahami yang ini dulu. Oke, kita sekarang lanjut. Ya, masih dari dunia pertukangan ya, teman-teman. Jadi ini ada deskripsi dena rumah. Jadi anggap saja ini sebagai capaian pembelajaran. Nah, artinya ingat bahwa capaian pembelajaran ini atau dena ini adalah dena yang diberikan oleh pemilik rumah nih. Jadi kita harus siap kerja. Nah, kita siap kerja sesuai dengan dena ini. Apa sih deskripsinya? Jadi tukang menyelesaikan pekerjaan dan menghasilkan sebuah bangunan dengan ukuran 7x9, berdiri tegak, beratap seng, dan indah. Kira-kira seperti itu. Nah, maka kita guru yang dideskripsikan sebagai tukang, maka tadi kita harus memiliki visi dan misi. Nah, yang pertama, visi tukang. Itu tadi kita samakan dengan tujuan pembelajaran. Apa sih visi tukang? Menghasilkan sebuah rumah yang kokoh dan indah. Ya, itu visi kita. Nah, kemudian bagaimana untuk menghasilkan sebuah rumah yang kokoh dan indah? Maka langkah-langkah itulah yang kita susun ya di dalam misi atau yang tadi kita samakan dengan alur tujuan pembelajaran. Maka kita harus ingat untuk menghasilkan sebuah rumah yang kokoh dan indah, tentunya apa yang harus dikerjakan? Apakah harus atap seng lebih dahulu? Apakah harus pasang batunya lebih dahulu? Atau harus kacat? Tentunya yang paling pertama adalah apa? Mengukur, menarik, dan memasang benang fondasi. Jadi kalau dalam kalimat misinya itu atau kita hubungkan dengan capaian pembelajaran, bisa saja begini, pekerja atau itu kita samakan dengan peserta didik atau siswa ya. Tapi dalam konteks tukang ini atau pekerjaan ini, ya kita yang pertama, pekerja dapat mengukur, menarik, dan memasang benang fondasi dengan benar. Ya, kemudian yang kedua, pekerja dapat menggali dan memasang fondasi sesuai ukuran 7x9 dengan tepat. Yang ketiga, pekerja dapat mengukur, memotong, dan mengikat besi sesuai ukuran, jarak, dan tinggi dengan tepat. Kemudian lanjut sampai yang terakhir, karena di situ ada capaian pembelajarannya itu, kemudian di visinya juga ada kata indah, maka pekerja dapat mengecat rumah dengan varian warna yang telah ditentukan dengan tepat. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu Guru ya. Bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran ke alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu Guru hebat, mari kita pahami alur tujuan pembelajaran atau yang kita singkat dengan ATP ya. Jadi alur tujuan pembelajaran ini
ini bukan deskripsi atau rincian aktivitas. Melainkan ATP ini dia sebagai pedoman awal kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Sedangkan penjelasan dan rincian aktivitas yang ada pada ATP itu nanti dideskripsikan di dalam modul ajar, termasuk media, alat, dan bahan yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Nah, bagaimana? Apakah Bapak Ibu Guru, teman-teman semua penasaran bagaimana cara mendeskripsikan atau merincikan ATP, ya, alur tujuan pembelajaran, ke dalam modul ajar? Penasaran? Dan itu jangan lupa Bapak Ibu Guru hebat, rekan-rekan pendidik, ikuti channel Guru Pelosok dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Jangan lupa like-nya diberi ya. Kalaupun Bapak dan Ibu Guru memiliki persepsi atau pemikiran yang berbeda, boleh sampaikan di kolom komentar. Karena di video yang akan datang saya akan mencoba membedah ya, bagaimana cara mendeskripsikan atau merincikan aktivitas alur tujuan pembelajaran itu di dalam modul ajar. Nah, karena itu dari sekarang teman-teman bisa mencari tahu informasi ya tentang apa sih sebenarnya komponen-komponen dari alur tujuan pembelajaran. Begitu. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu mungkin suatu saat menemukan video saya lagi dan ingin belajar, di situ sudah tidak kewalahan karena Bapak Ibu sudah mengetahui komponen-komponen dari alur tujuan pembelajaran itu. Oke, sekian dulu video dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam Guru Pelosok.